Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nosya Agreta Arnesti dari kelas 2020C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Yuk disimak penjelasannya. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu jenis prosa fiksi yang dikemas secara padat, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja dan berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kedua, orientasi. Orientasi berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kita akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Ketiga, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Keempat, komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. 5. Resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kita juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Dan yang keenam yaitu coda. Coda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Pada bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Kedua, latar ceritanya terbatas. Ketiga, memiliki puncak masalah. Keempat, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Kelima, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang ketujuh, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Unsur-unsur intrinsik pada cerpen terbagi 7, yaitu tema, amanat, penokohan, alur cerita dan plot, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Unsur-unsur ekstrinsik pada cerpen yaitu yang pertama, latar belakang masyarakat, meliputi ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang pengarang, meliputi riwayat hidup, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerpen, meliputi nilai agama, sosial, moral, budaya, dan lain sebagainya. Fungsi cerpen. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen berfungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Di sini saya mengambil KD 3.8 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dengan indikator pencapaian, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, dan menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek.
Kemudian KD 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Dengan indikator pencapaian, menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan. Di sini saya mengambil contoh cerpen yaitu Badai Laut Biru karya Ahmadun Y. Herfanda. Adapun nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen ini ada 6, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai hukum, nilai estetika, nilai sosial budaya, dan nilai moral yang dapat teman-teman lihat berikut ini. Selanjutnya yaitu mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan pada cerpen. Yang pertama, pahami cerita pendek yang akan didemonstrasikan. Kedua, menulis nilai-nilai kehidupan dalam naskah drama sederhana. Ketiga, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang akan didemonstrasikan. Keempat, menentukan nilai kehidupan yang ada dalam cerpen dalam deskripsi. Kelima, menyusun skenario demonstrasi. Keenam, melakukan demonstrasi nilai-nilai kehidupan. Dan yang ketujuh, mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang telah dilakukan.